Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 Din Samsudin mendukung penuh film Buya Hamka yang dinilai banyak pelajaran yang dapat dipetik bagi masyarakat luas. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 Din Samsudin hadir menonton film Buya Hamka dalam acara special screening yang diselenggarakan di Plaza Senayan, Jakarta. Tidak hanya Din Samsudin, mantan Menteri Agama periode 2014 Lukman Hakim Saifuddin juga turut hadir. Nonton bareng film Buya Hamka turut didampingi oleh Vino G. Bastian selaku pemain yang memerankan tokoh Buya Hamka. Penayangan film Buya Hamka mendapatkan sambutan dari berbagai pihak, di antaranya Din Samsudin dan Lukman Hakim Saifuddin yang ikut menonton film Buya Hamka. Din Samsudin melihat film Buya Hamka bukan sekedar karya seni, baginya ada pesan dakwah yang bisa menjadi pencerahan bagi para penonton. Pada kesempatan itu, Din Samsudin menyebut ada banyak pelajaran penting bisa dipetik penonton dari film Buya Hamka. Ia pun mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bisa menyaksikan film ini di bioskop. Alhamdulillah untuk menonton edisi pertama atau bagian pertama dari film Buya Hamka. Saya memberikan kesaksian bahwa film ini sangat-sangat bagus, baik kuah artistik maupun substansinya. Sebagai sebuah film tentang seorang tokoh besar, Buya Hamka, yang multidimensional sebagai seorang manusia, suami, ulama, sastrawan, budayawan, pujangga, dan juga seorang politikus. Tentu film ini sangat padat isi, maka oleh karena itu dibagi ke 3 bagian. Dan edisi pertama atau bagian pertama tentang perjuangan Buya Hamka sebagai dai, wartawan, sastrawan, dan tokoh organisasi khususnya Muhammadiyah yang dikirim ke Sulawesi Selatan, kemudian ke Sumatera Timur, dan kembali ke kampung halamannya Padang Panjang. Penuh dengan kisah sejati tentang seorang ulama, wartawan, dan organisator. Seluruhnya penuh dengan pelajaran, ibrah bagi kita semua, tidak hanya sebagai orang tua dan juga sebagai generasi muda dari umat dan bangsa ini. Maka izinkanlah saya menyampaikan kepada halayak ramai, khususnya umat Islam, untuk beramai-ramai menonton film ini. Segera setelah ini dan khususnya setelah Idul Fitri, sebagai hadiah Idul Fitri besar dan terbesar bagi umat Islam tahun ini. Hal senada juga diungkapkan mantan Menteri Agama periode 2014 Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya banyak pelajaran yang bisa diambil dalam film Buya Hamka. Banyak hal yang baru saya dapatkan dari film ini, karena tentu beliau sebagai tokoh besar tidak hanya semata sebagai ulama besar nasional, tapi beliau juga tokoh nasional kita, tokoh pergerakan. Tentu semua kita sudah tahu, tapi hal baru yang saya dapati dari film ini adalah bahwa beliau seorang yang memegangi prinsip monogami dalam hidupnya. Ini buat saya sangat berkesan, meskipun ada tawaran untuk berpoligami, beliau tetap konsisten bahwa menjadi suami itu dituntut keadilannya, sehingga beliau tetap berprinsipkan monogami dalam hidupnya. Ini sesuatu yang menarik, dan yang juga tidak kalah pentingnya, saya juga baru mengetahui dari film ini betapa peran istri tercinta beliau sebagai pendamping hidupnya, memberikan motivasi, bahkan memberikan inspirasi yang sangat besar
bagi keberadaan sosok tokoh besar seperti Buya Hamka ini. Jadi peran istrinya sungguh luar biasa. Jadi sekali lagi saya bersyukur dan karenanya saya berterima kasih sekaligus mengapresiasi kepada produser, kepada semua pihak yang mendukung film ini. Karenanya saya menghimbau masyarakat luas untuk bisa menyisihkan waktu menonton film ini karena ini film yang baik, tidak hanya mencerahkan tapi juga mengandung berbagai edukasi bagi kita semua, mendidik kita semua. Sekali lagi terima kasih. Pemeran utama film Buya Hamka, Vino G. Bastian, mengaku sangat senang karena peran yang ia mainkan dalam film Buya Hamka mendapatkan dukungan dan respon yang sangat positif dari sejumlah tokoh tanah air yang sudah ikut menonton tayangan film Buya Hamka. Vino pun setuju jika film Buya Hamka menjadi rujukan pembelajaran siswa dalam mengenal lebih jauh sosok tokoh nasional Buya Hamka. Si seorang ulama, pahlawan nasional, jurnalis seperti teman-teman semua, tokoh pers, bahkan seorang kepala keluarga yang luar biasa. Nah, untuk membagi film ini menjadi dipersingkat kayaknya sayang sekali gitu. Makanya film ini dibagi menjadi 3 volume agar pemikiran-pemikiran seorang Buya itu bisa tersampaikan di masing-masing volumenya. Walaupun itu pun masih kerasa masih kurang gitu. Tapi bagaimanapun juga itu adalah formula yang terbaik untuk menyampaikan film ini. Dan alhamdulillah kalau memang benar-benar film ini bisa menjadikan rujukan untuk teman-teman untuk belajar tentang tokoh-tokoh nasional kita, tentang ulama, saya rasa sangat tepat, sangat cocok gitu. Karena memang film ini pun dari mulai skripnya sudah melalui quality control yang luar biasa dari para tokoh-tokoh nasional maupun dari ahli-ahli agama, dan setelah filmnya keluar pun sudah melalui quality control dari orang-orang yang ahli tentang sejarah dan juga tentang agama. Saya rasa bisa dijadikan salah satu materi pembelajaran di luar sekolah gitu, materi pelengkap gitu tentang tokoh nasional. Saya sangat setuju sih. Tapi sebenarnya udah tahu loh sih kalau nantinya ujungnya film ini bakal dijadiin mata pelajaran, atau baru tahu tadi pas Pak Din ngomong, Mas Vino? Saya baru tahu tadi sih sebenarnya, karena kan yang saya tahu untuk menjadi sebuah materi pelajaran itu kan enggak gampang gitu ya, pasti harus melalui berbagai proses. Cuman saya optimis film-film sejarah seperti Buya Hamka dan ada film-film lainnya itu bisa menjadi metode pembelajaran yang beda gitu. Jadi nggak harus di kelas terus, nggak harus dari buku terus, tapi dengan melalui media film. Karena kan media film itu juga menyebarkan informasi gitu. Seperti diketahui, film Buya Hamka sudah bisa disaksikan di bioskop di seluruh tanah air. Film Buya Hamka sendiri dibintangi sejumlah artis papan atas tanah air, mulai dari Vino G. Bastian, Laudia Cynthia Bella, Doni Damara, Anjasmara, dan Reza Rahadian. Trio Prasetyo Kohar Arizki memberitakan dari Jakarta.